Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Punju Setiawan. Coba dilihat dulu apakah framing. Saya ngeceknya pakai beginian nih. Maklum lah, kita ini kan pemula, begitu ya. Jadi alhamdulillah saya bikin konten lagi setelah mungkin seminggu saya tidak bikin sesuatu di internet, terutama di YouTube ini. Aduh, ono opo bro kok nggak bisa bikin sesuatu ini ya, harap maklum ya, karena memang kita keliling-keliling ke sana kemari, kemudian juga masih tetap fight untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah ya. Jadi alhamdulillah kita semuanya sudah lancar dan malam ini saya bisa bikin konten agak agak sedikit ini ya, iwoh, artinya itu kagok lagi karena memang seminggu tidak bikin. Nah sekarang itu bikin, jadi rasanya itu agak sedikit berbeda gitu. Misalkan setting audionya piye ya, kemudian juga setting di OBS-nya piye, wah itu agak sedikit gimana begitu loh ya. Jadi tapi itu tidak masalah karena pada malam hari ini saya akan spesifik membahas tentang cryptocurrency, tentang blockchain. Tapi bukan pengertian dari kriptonya atau blockchainnya. Anda bisa dengan mudah sekali browsing apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency yang sekarang ini booming di mana-mana, edan-edanan ya, informasinya gila-gilaan, mulai dari yang nambang, mulai dari yang trading. Dan kira-kira tentang perkembangan kripto ini apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki faktor dan sektor ekonomi kita yang ada di Indonesia. Jadi stay tune, saksikan video ini sampai akhir. Orang bilang bahwa kripto ini adalah future, meskipun juga pada minggu ini atau minggu kemarin itu sempat juga keluar pernyataan fatwa haram yang dikeluarkan oleh NU Jawa Timur tentang jual beli kripto kalau nggak salah ya. Jadi memang masih kontroversial, tetapi kita bisa melihat bahwa perkembangan kripto di luar negeri itu begitu dahsyat, sudah merajai ya. Terus ini gimana ini enaknya di Indonesia ini? Dan banyak kalangan itu mengatakan bahwa kripto ini berbahaya karena memang dia maunya desentralisasi uang, desentralisasi aset, tetapi pemerintah dimanapun itu, bukan hanya di Indonesia, itu mau sentralisasi. Jadi kalau memang keluar fatwa haram, saya kira bisa dimaklumi karena itu mewujudkan pernyataan bahwa memang NU mendukung negara dalam kaitannya dengan kripto. Dan menurut NU sendiri, menurut pandangan saya ya, kripto ini berbahaya juga bagi pemerintah karena memang yang dimaui adalah transparansi dan juga desentralisasi, makanya bisa dimaklumi. Nah, di mana-mana sudah berkembang pesat, orang-orang bilang cuan 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 ya. Cuan ini opo sih cuan ini. Tapi at least ini harus gimana ini? Apakah yang kita lakukan saat ini sudah bisa kira-kira itu berefek positif lah terhadap apa ya, perekonomian rumah tangga kita, dan bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan kripto ini dan kita gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi di tanah air. Selain fatwa haram kemarin itu juga ada dua hal yang berbeda ya. Satu itu kripto sampean, maaf, Bitcoin itu mencapai high tertinggi. Oh, mencapai high tertinggi. Ya, harganya gila-gilaan. Harganya itu meroket ya, 850 juta per satu koin. Itu juga diikuti oleh Ethereum, ETH, yang sempat menyentuh angka 65 berapa ya? 65 juta kalau saya lihat tadi pagi. Itu gila-gilaan, untuk satu koin 65 juta. Belum lagi ada berita bahwa entah 3 wali kota atau 3 gubernur ya di Amerika itu pengen dibayar pakai Bitcoin. Lah ini pemerintah Amerika sendiri ya, yang saya ketahui semua negara itu menolak. Kemungkinan besar juga Amerika menolak. Tetapi kok ada wali kotanya dan gubernurnya, entah wali kota atau gubernur, saya kurang jelas, itu mau dibayar pakai Bitcoin kalau bisa ya. Itu dibayar pakai Bitcoin. Lagi piye ini? Kayaknya arus bawah sudah tidak terbendung lagi untuk perkembangan cryptocurrency di mana-mana. Lalu kita ini bagaimana? Mau ambil tindakan kah atau kita biasa-biasa saja? Ya itu sih pilihan ya. Namun perkembangan investasi itu saya kira bisa ditilik dari sejarah. Saya mau mengulas sedikit tentang sejarah saham ya. Pondasinya begini. Apa yang sebenarnya kita rasakan sekarang itu sebenarnya kita lihat sejarahnya itu sudah ada atau belum. Dan saya menyamakan perkembangan kripto ini dengan perkembangan saham. Apakah itu jumping into conclusion? Bisa jadi ya. Tetapi saya melihat faktor sejarahnya saja, bahwa adakah kemungkinan yang seperti kripto
kripto ini terjadi sebelumnya. Kalau memang terjadi sebelumnya, kemudian booming, oh berarti kayaknya kripto ini macam jadi future, macam jadi masa depan yang tidak bisa dielakkan, dan semua orang yang mau mendapatkan potensi ekonomi juga harus mengambil tindakan dari sekarang. Sebentar, minum kopi jahe dulu ya. Tadi sempat saya singgung, kayaknya ini saya jumping to conclusion kepada permainan saham ataupun perputaran saham. Bisa jadi ya, tetapi alasan saya menyamakan ini dengan saham itu sebenarnya ya 11-12, karena memang dulu saham itu awalnya, kalau tidak salah, kita lihat, cek Google aja ya. Kita lihat Google saja. Oke, bagaimana secara pasar modal? Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Oke, 1912. Saham dimulai tahun berapa? Selanjutnya, transaksi saham pada perdagangan efek pertama kali tercatat pada tahun 1892 yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di Batavia, yaitu Kultur Golpara ya. Dikutip dari Greens, ditulis bahwa perusahaan tersebut menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham yang beredar. Perusahaan bikin saham kertas berharga, kemudian ibaratnya cari modal supaya ini kertas berharga dihargai 500 gulden, kemudian itu uangnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, nanti ada untung, keuntungannya dibagikan ke pemilik saham. Jadi itu juga sebenarnya adalah dalam tanda petik kreativitas manusia untuk membuat sesuatu yang berharga, ditujukan untuk mendapatkan modal, lalu yang membeli surat berharga itu mendapatkan sesuatu dari keuntungan perusahaan. Oke. Dari situ juga saya bisa melihat bahwa sebenarnya cryptocurrency itu juga punya indikasi yang sama, yaitu sebuah data di internet kira-kira begitu, yang kemudian berharga, yang harganya itu semakin naik karena perceived value orang-orang bahwa sebenarnya ini bisa didagangkan. Kalau seumpama kebutuhannya, demand-nya tinggi, kemudian supply-nya rendah, harganya naik. Kemungkinan juga ini yang terjadi sekarang. Jadi orang-orang sudah begitu minded dengan kripto ini dan merasa bahwa ini kayaknya future, ini kayaknya masa depan, sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan tambahan dari harga yang dibeli sekarang, kira-kira 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, kemudian uang yang sudah dimasukkan di situ ada tambahannya, ada bunganya, ada ibaratnya apa ya, berbunga lah ya. Ini kalimat yang tabu atau enggak sih? Sebenarnya enggak ya, karena memang kita mengharapkan bahwa apa yang kita masukkan saat ini itu bisa berbuah kira-kira ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. So kalau kemudian kita melihat perkembangan saham, sejarah saham, kemudian lihat cryptocurrency sekarang ini berkembang, kayaknya ada yang link-link begitu ya, kayaknya ada hubungan-hubungannya begitu. So, menurut saya ya kenapa tidak ambil bagian di situ. Tapi memang harus diakui bahwa kripto ini padat modal, namanya juga kapitalisme, padat modal, mengeluarkan duit sejak awal, entah itu duit yang sudah kita dapetin dari bekerja, entah itu duit yang sudah kita dapetin dari menabung, entah itu misalkan saja kita pinjem ke bank, pinjam ke teman, pinjam ke orang tua dengan kalkulasi bahwa ini akan menghasilkan dan bisa dibungai begitu. Kalkulasinya silahkan masing-masing, tapi intinya bahwa ini adalah sebenarnya padat modal, karena ini benar-benar murni kapitalisme dan kita ya mau nggak mau tergerus dengan kapitalisme itu. Ini ada persamaannya dengan saham, kemudian juga ini padat modal. Lah terus piye yang kita ini tidak punya modal? Nah ini pertanyaan yang sangat-sangat merasuk, karena saya juga termasuk golongan itu. Ada beberapa hal mungkin bagi saya ya. Yang pertama adalah menikmati sekarang ini dengan bekerja lebih keras, dengan mendapatkan mendapatkan uang, kemudian ditabung ketika jumlahnya sudah cocok, atau misalkan Anda mau beli misalkan Shiba Inu harga 100 ribuan, nabung lagi dapat 200 ribu, dibelikan Shiba Inu misalkan. Bisa seperti itu, dengan bekerja lebih keras kita nabung dan uangnya kita belikan sedikit demi sedikit, kita rupakan berupa cryptocurrency atau ya masih berupa aset kecil-kecilan. Tapi setidaknya itu bisa
menjadi obat lah ya, bahwa oh kita yang timbre-timbre ini yang kecil-kecil ini bisa ikutan juga. Yang kedua adalah kita pinjam ke bank, karena ini adalah kapitalis. Pinjam ke uang dengan ke bank. Nah, tentu hubungannya dengan bank itu adalah aset. Lah, kita punyanya apa ini? Mobil kah, BPKB kah, surat tanah kah? Nah, itu tinggal psikologis masing-masing, tentu dengan kalkulasi. Kalau misalkan saya meminjam uang 500 juta, 375 juta, 450 juta, ini bisa jadi rek berapa ini kan? Misalkan sampean tertarik dengan mining misalkan, atau misalkan sampean juga kalkulasi kayaknya trading ini masuk, ya silakan saja. Tetapi saya anjurkan kalau memang itu uangnya adalah pinjem, mending mining saja. Cara yang paling gampang adalah dengan bertemu orang-orang miner juga, dengan komunitas, dan itu banyak sekali di Facebook, di Instagram, di TikTok. Silakan tanya-tanya di situ. Nah, dengan kita kumpul-kumpul komunitas itu, tentu kita akan mendapatkan banyak informasi yang itu bisa jadi input untuk kalkulasi ini layak diambil apa tidak nih pinjaman. Dan yang ketiga yang paling masuk akal bagi saya adalah dengan memperbanyak multiple stream of income lah, katanya begitu ya. Jadi kita memperbanyak dompet-dompet, memperbanyak jalur uang masuk ke kantong. Banyak yang bisa dilakukan, misalkan bikin channel YouTube, kemudian mengejar monetize dari channel YouTube itu sehingga kita bisa dapat tambahan di luar kita kerja sehari-hari misalkan. Atau sekarang NFT lagi berkembang ya, NFT non fungible token yang itu juga transaksinya rata-rata didukung oleh cryptocurrency. Kita bikin NFT sendiri, coba-coba dijual misalkan, atau kita jualan online nih ya toh, entah itu di Shopee, entah itu di Tokopedia, entah itu di Facebook Marketplace. Kita jualan barang-barang yang kita beli, misalkan ya apa saja lah, belinya 10.000 dijual misalkan 15.000. Coba mendapatkan keuntungan dari cabang-cabang yang lain sehingga itu bisa kita kumpulkan untuk membeli ataupun berinvestasi dalam dunia cryptocurrency, entah itu berupa mining atau misalkan teman-teman mau trading. Silakan sesuaikan dengan kondisi psikologis masing-masing dan tentu saja resikonya ditanggung masing-masing. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang kripto, tentang ya sedikit tentang NFT, tentang bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan kekinian ini dan apa hubungannya dengan dompet kita untuk masa depan ini, apa yang harus kita lakukan. Itu saja yang sudah saya bahas dari tadi ya tentang kripto dan lain-lain sebagainya itu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada masukan ataupun Anda punya pendapat yang lain silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan saya berharap Anda bisa men-share, men-like video ini jika Anda berkenan, dan semoga saja berkenan ya. Jadi gitu saja, kita jumpa lagi di lain kesempatan and bye-bye.